Eh, Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita bahas satu bab yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita, melawan ego. Pernah ngerasa ngelawan ego? Sering ya? Pernah left group? Kadang gak left group, cuman grupnya yang nge-left kita. Gimana grupnya nge-live kita? Tadinya grupnya rame, chat, broadcast, segala macem. Tiba-tiba sepi. Kenapa sepi? Ternyata mereka bikin grup baru. Dan cuman kita doang ya nggak dimasukin ya. Ini namanya bukan live group, grup live kita. Saya pernah ngerasain kayak gitu. Kenapa ini sepi nih? Ternyata bikin yang baru. Adminnya mantan. Enggak, bercanda. Jadi mungkin kita pernah rame sama orang, pernah clash, pernah sakit hati, pernah baper. Apalagi kadang orangnya itu orang dekat kita, keluarga, pasangan, orang tua, mertua, adik kakak, sahabat. Yang pasti rasanya gak nyaman. Kita tuh gak pengen lama-lama diam-diaman, pasti kayak gitu. Cuman kok gak ada kekuatan ya untuk bisa memulai bicara duluan, mungkin nyapa duluan, atau senyum duluan, atau say hi duluan, ngejapri duluan. Kok gak ada kekuatan kayak gitu? Yang terjadi justru kita kayak pasif nungguin dan berharap dia duluan yang nyapa kita. Diam-diam sebetulnya berharap, tapi gak pengen kita yang duluan. Nah ini namanya ego nih. Hati kita secara jujur sebetulnya pengennya udah deh gak usah gini-gini amat, gak usah diam-diaman terus. Udah deh kita mending netral lagi, biasa lagi, cair lagi. Dengan geng kita, mungkin geng kecil yang dari SD, SMP, SMA udah barengan. Terus baru pisah, nikah dia duluan, kita tinggal sendiri misalnya. Kan suka kayak gitu tuh, ada baper-bapernya gak pengen lama-lama. Tapi yang terjadi udah lebih seminggu gak ada yang duluan datang untuk menyapa. Karena dua-duanya menjaga ego. Berat rasanya untuk ngelawan ego dalam diri sendiri. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang lebih fatal lagi dengan orang tua nih. Sampai kalau dengan orang tua atau dengan mertua lebih berat lagi tuh. Kadang dengan pasangan aja bisa kayak gitu. Kita berharap udahlah cair lagi, ngobrol lagi kayak kemarin. Tapi ada rasa berat pengen yang duluan. Nah, gimana cara kita bisa menjaga melawan ego kita sehingga tetap bisa menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan kita selama ini ketika ada masalah. Ini pembahasan yang luar biasa penting, walaupun mungkin kita udah pernah baca hadis-hadisnya, pernah dengar ceramah-ceramah tentangnya. Setidaknya hari ini kita pengen refresh lagi semangat kita untuk melawan ego. Melawan ego itu dalam kehidupan kita tuh ada banyak macam, teman-teman. Pertama, melawan ego ketika kita harus mengakui kesalahan kita. Ini berat nih. Mengakui bahwa kita salah itu berat. Dan yang membuat kita sulit mengakui kesalahan kita, walaupun secara jujur di dalam hati kita nyadar kalau kita tuh salah, tapi gak pengen ngaku, itu pasti ego. Nah, ada satu kisah yang luar biasa. Kisah ketika Nabi SAW selesai perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang paling besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di Madinah. Ini paling besar. Dan bisa dibilang perang terakhir Nabi SAW. Setelah itu udah kayak gak ada lagi perang-perang yang sulit. Ini perang Khaybar. Perang Khaybar, setelah selesai perang, ada beberapa tawanan perang. Salah satunya adalah calon istri Nabi, orang Yahudi. Siapa namanya? Sofia. Jadi salah satu tawanan perang Khaybar itu adalah Sofia. Suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Ayahnya terbunuh dalam perang Khaybar, pamannya terbunuh dalam perang Khaybar, keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar.
Dan cuman mungkin bisa dibilang dia sebatang kara yang selamat dalam perang Khaybar dan jadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya Nabi datang ke tenda para tawanan perempuan. Nabi mencari tahu di mana Sofia karena dia anak kepala suku. Ditunjukkan oleh sahabat, masuklah Nabi dengan beberapa orang sahabat ke dalam tenda Sofia. Dan Sofia waktu itu komen dalam postingan itu tuh. Kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci saat itu. Gimana enggak? Ayahnya dibunuh, pamannya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya dibunuh. Keluarga besarnya banyak yang terbunuh dalam perang Khaybar. Sehingga kata Sofia, Muhammad adalah orang yang paling aku benci waktu itu. Jadi Nabi datang ke Sofia dalam kondisi Sofia itu lagi benci banget sama Nabi. Ngelihat wajah Nabi juga gak mau. Apalagi nge-follow. Ngelihat wajahnya aja gak mau. Kalau Nabi request mau follow pasti di blok. Jadi benar-benar nih Sofia lagi marah berat dan lagi baper berat sama Nabi. Lagi benci banget sebenci-bencinya. Dan lagi sedih sesedih-sedihnya. Gimana gak sedih, kehilangan satu keluarga aja sedih ini, apalagi satu keluarga besar. Termasuk orang yang paling penting dalam hidupnya, ayah dan suaminya. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang minta maaf kepada Sofia. Apakah Nabi salah? Tidak. Apakah Nabi zalim kepada keluarga Sofia? Tidak sama sekali. Tapi Nabi tidak punya ego di dalam dirinya. Beliau datang meminta maaf kepada Sofia. Masuk ke tenda Sofia. Sofia, maafkan aku atas kematian ayahmu. Maafkan aku atas kematian suamimu. Maafkan aku atas kematian saudaramu, pamanmu, keluarga besarmu. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku udah ngasih kesempatan buat ayahmu, tapi beliau menolak. Beliau malah menyerang kami, beliau malah zalim kepada beberapa kaum muslimin dan seterusnya. Nabi menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf, menjelaskan, meminta maaf terus menerus sampai akhirnya luluh hati Sofia dan tiba-tiba Sofia menjadi jatuh hati kepada Rasulullah SAW. Lihat luar biasanya Nabi dalam meminta maaf. Bukan maaf ya, udah selesai pergi. Enggak, beliau minta maaf sampai Sofia jatuh hati pada beliau. Itu gimana caranya tuh? Orang yang tadinya benci banget, jadi cinta banget. Sehingga kata Sofia, beliau terus meminta maaf dan menjelaskan. Meminta maaf dan menjelaskan. Meminta maaf dan menjelaskan. Sampai akhirnya beliau menjadi orang yang paling aku cintai di muka bumi. Ini luar biasanya akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi itu bukan hanya bisa bikin orang yang lagi bete jadi happy. Malah orang yang jadi lagi haters banget, jadi followers dan fans berat. Bukan fans lagi, loversnya jadi pencinta. Ini artinya ada pelajaran gimana melawan ego. Mengakui bahwa kita salah. Walaupun posisi Nabi sebetulnya beliau gak salah. Namanya perang pasti ada adu fisik segala macam. Lagian kalau kita baca kronologis cerita perang Khaybar, maka kita akan lihat bahwa Nabi itu udah toleran banget. Udah ngasih kesempatan banget. Udah ngasih banyak tawaran-tawaran yang gak harus perang deh. Udah kita damai aja. Tapi mereka gak mau. Akhirnya gak bisa dihindari terjadilah perang. Kalau kita baca kronologis panjangnya perang Khaybar. Tapi dalam kondisi Nabi gak bersalah, Nabi gak zolim, Nabi gak pernah mencurangi hak orang lain. Nabi masih datang kepada perempuan ini untuk meminta maaf. Gimana dengan kita yang mungkin kondisi kita gak seperti Nabi yang suci, yang maksum. Pasti ada salahnya kita. Walaupun kadang-kadang yang pertama salah orang lain. Yang pertama salah itu mungkin teman, salah ngomong, salah sikap. Atau kadang-kadang sikapnya bukan sesuatu yang gimana, cuman diem doang. Kadang dia diem, kita baper. Akhirnya bapernya tuh berlarut-larut sampai keinget lagi yang dulu-dulu. Jadilah diakumulasi jadi rame. Emang sih dia dari dulu tuh kayak gitu. Dibawa yang dulu-dulu. Padahal katanya dulu udah dimaafin. Tapi masih dibawa lagi. Nah ini artinya kalau Nabi aja yang gak bersalah datang meminta maaf duluan. Dan meminta maafnya tuh gak sekali. Berjam-jam loh. Kalau kata periwayat cerita itu berjam-jam Nabi minta maaf. Sampai membuat Sofia perlahan-lahan yang tadinya gak mau ngelihat, mulai ngelihat. Yang tadinya gak mau senyum, mulai matanya agak sedikit gak mau melotot lagi gitu.
Terus lama-lama Sofia mulai antusias, lama-lama Sofia tersenyum dan kemudian Sofia malah luluh hatinya, bahkan jatuh hati kepada Nabi. Bukan karena Nabi keren, kece, bukan, karena akhlaknya yang luar biasa. Baru Sofia mengakui kepada Nabi, mengatakan, beberapa malam yang lalu saya mimpi. Baru Sofia jujur, mimpi apa? Saya mimpi, dalam mimpi itu rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya. Rembulan purnama banget jatuh ke dalam pangkuan Sofia. Lalu saya ceritakan mimpi ini kepada suami saya dipukul sama suami saya, ditampar sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya tahu makna dari mimpi. Kata suaminya, kamu jangan macam-macam. Kamu tertarik dengan laki-laki yang di Madinah, maksudnya Muhammad. Padahal Sofia gak pernah tahu tentang Muhammad. Tapi Allah ilhamkan lewat mimpi bahwa kelak Sofia itu akan menjadi salah satu yang mendampingi hidup Nabi Muhammad SAW. Baru Sofia ngomong, kalau saya mimpi rembulan jatuh ke dalam pangkuan saya, tapi saya masih gak percaya, mana mungkin pembunuh suami saya yang akan jadi suami saya. Pembunuh ayah saya bakalan mendampingi hidup saya. Tapi ketika melihat akhlak Nabi, semuanya berubah. Dialah yang paling layak untuk saya. Ini melawan ego dengan cara meminta maaf. Dan itu gak gampang. Tapi walaupun itu gak gampang, justru karena dia sulit, balasan di sisi Allahnya luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al-jaza min jinsil amal, al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa meminta maaf, mengakui kesalahan itu adalah hal yang berat, yang sulit, berarti itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Lebih gampang mana coba saya tanya? Meminta maaf atas kesalahan kita dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Lebih gampang sholat sunnah. Bahkan terkadang lebih gampang tahajud daripada minta maaf. Kadang-kadang lebih gampang melaksanakan tahajud. Ada orang tahajudnya rajin tapi gak pernah mau ngaku kalau dia salah. Kan berarti lebih sulit meminta maaf ya. Maka dari itu menjadi salah satu indikasi bahwa meminta maaf dalam kondisi tertentu pahalanya lebih besar daripada ibadah tahajud. Kenapa? Karena dia lebih sulit. Al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Ada 2 orang yang datang ke masjid. Yang satu jarak rumahnya cuma di sebelah masjid. Yang satu lagi jauh dari masjid. Kemudian kondisinya hujan. Sehingga dia hujan-hujanan datang ke masjid dingin. Berdiri di shaf pertama di belakang imam. Barengan nih. Tapi pahalanya beda. Tergantung apa? Tergantung kesulitan. Yang satu dekat masjid pahalanya pahala berjamaah. Yang kedua jauh dari masjid pahalanya berjamaah dan effort yang lebih. Begitu juga kita ketika kita ngerasa ada ego yang harus kita lawan. Makin berat ego yang harus kita lawan, makin besar pahala dari ibadah itu. Ini namanya meminta maaf, gak gampang. Bahkan Nabi SAW kadang meminta maaf kepada pasangannya, kepada keluarga besarnya, kepada sahabatnya kalau beliau pernah menyakiti mereka. Buktinya apa? Sebelum Nabi wafat, dalam kondisi sakit berat, Nabi itu lagi meriang, lagi gigil gitu. Tiba-tiba Nabi berdiri dalam keadaan yang gak gemetar gitu, gak kuat berdiri. Nabi berdiri di depan mimbar, Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wahai sahabat-sahabatku, kalau aku pernah menyakiti kalian sebelum ini, maka maafkanlah aku. Jika kalian ingin mengambil hak kalian untuk membalas, maka balaslah sekarang. Karena mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bayangin seorang nabi yang jasanya itu udah lebih daripada ibu ke anak kan. Jasa ibu ke anak masih kalah dengan jasa nabi kepada umatnya. Kalau ibu ke anak jasanya apa? Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Kalau jasa nabi bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita, bahkan lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita nanti di akhirat ninggalin kita loh. Begitu bangkit dari kubur, semuanya jalan sendiri-sendiri.
Bahkan kalau kita dikuburin satu kuburan dengan pasangan kita, cinta sejati nih pengen satu kuburan berdua, nanti begitu bangkit tetap aja nggak saling menolong, bahkan saling meninggalkan. Kenal nggak? Kenal. Jadi pas kita bangkit dari kubur, baru dihidupkan kembali, kita ngeliat ke sebelah, ada dia di sebelah. Itu pasangan kita banget tuh. Bahkan bukan mantan, emang dia istri kita atau suami kita. Gak ada dendam gitu, masih ada rasa kasih sayang gitu. Bangkit dari kubur ngelihat pasangan kita, sama sekali kita gak mikirin untuk menolong dia. Pergi aja sendiri. Dia juga gitu pergi sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ibu ayah meninggalkan anaknya, ketika istri suami meninggalkan pasangannya, ketika adik kakak meninggalkan saudaranya, ketika sahabat karib meninggalkan sahabatnya, setiap orang sibuk hanya dengan urusannya sendiri-sendiri. Cuman satu orang yang hari itu peduli kepada kita. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan guru kita, bukan sahabat kita, bukan geng SD kita, bukan teman satu grup sama kita, bukan siapapun. Terus siapa? Rasulullah SAW. Cuman Nabi yang paling sibuk di hari itu. Nyari-nyari kita, terus minta ke Allah, ya Allah selamatkan dia. Nyari lagi, ya Allah selamatkan dia. Terus saja sepanjang waktu. Jadi Nabi itu orang yang paling berjasa. Jadi walaupun kalaupun beliau pernah menyakiti, ya sudah hak beliau untuk dimaafin. Kecil kesalahan beliau kalau pernah pun menyakiti sahabat dibandingkan dengan jasa yang sangat besar. Dan gak mungkin juga Nabi sengaja menyakiti, pasti gak sengaja. Tapi dalam kondisi kayak gitu Nabi masih minta maaf, bayangin. Seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, minta maaf kepada umatnya. Terus siapa? Kita sebagai suami harus merasa ego meminta maaf kepada istri. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa kita sebagai istri merasa ego meminta maaf kepada suami? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada anak, meminta maaf kepada mertua, teman dan seterusnya. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah yang udah sempurna? Tapi beliau tetap meminta maaf kepada umatnya. Nabi berdiri dalam keadaan susah payah. Padahal Nabi kalau pengen minta maaf bisa aja mention aja lah, gak usah harus ketemu orangnya kan ya. Tinggal add siapa minta maaf ya, udah. Nabi bisa telepon, Nabi bisa japri, Nabi bisa ngutus orang, kasih tahu ke dia saya minta maaf. Atau suruh ngumumin sama kayak Abu Bakar gitu. Abu Bakar berdiri di atas mimbar, wahai kaum muslimin, Rasulullah lagi sakit keras. Beliau berpesan minta maaf kalau ada salah kepada kita semuanya. Bisa kan? Tapi saking seriusnya Nabi minta maaf, beliau dalam keadaan sangat lemah dan itu sakit yang membuat beliau wafat loh. Berarti sakit keras banget nih. Tapi beliau sempat-sempatin untuk berdiri di atas mimbar dalam keadaan gemetar dan mengatakan, maafkanlah aku wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabat. Dan kalau kalian sulit menerima permintaan maaf, maka balaslah sesuai dengan hak kalian. Nabi siap dibalas. Dan itu jujur dari Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat yang kita tahu Ukasyah berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan mengambil kisos. Para sahabat semuanya kaget. Ukasyah kok tega banget sama Nabi. Gak ngelihat Nabi lagi sakit keras. Dan itu kekasih mereka semua. Mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya, daripada pasangannya. Makanya ada istilah bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Engkau lebih kami cintai dari semuanya ya Rasulullah. Tiba-tiba Ukasyah bilang, ya Rasulullah, saya menuntut kisos. Karena dulu Rasulullah pernah mencambuk punggung saya ketika sedang mengendarai onta. Nggak sengaja kena pas ngangkat kayak cambukan gitu untuk ini onta, kena Ukasyah. Nabi langsung meminta dipapah untuk turun dari mimbarnya. Wahai Ukasyah, ambillah hakmu. Sama sekali nggak berubah wajah Nabi. Sama sekali Nabi itu nggak merasa, Ukasyah, ya sih cuman nggak gitu-gitu amat kali, kan saya lagi sakit. Nggak. Ukasyah, kamu gak ngelihat nih wajah saya pucat kayak gini. Ukasyah tega banget sih sama aku. Gak sama sekali nih Rasulullah. Tulus banget minta maaf. Kalau kita kan kayak minta maaf tuh basa-basi ya. Minta maaf dengan harapan dia juga ngakuin kalau kesalahan dia lebih banyak gitu. Agak-agak kurang tulus sih, modus banget kalau kita. Kalau Rasulullah itu tulus banget. Begitu Ukasyah minta kisos, Rasulullah turun. Dan Rasulullah bilang, tolong ambilkan cemeti untuk Ukasyah. Diambilkan oleh sahabat. Terus Ukasyah pegang itu, kata Ukasyah, ya Rasulullah,
waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi pakai baju tebal karena beliau lagi meriang. Kata Ukasyah, waktu itu saya nggak pakai baju. Nabi langsung membuka baju beliau. Gak pakai baju sama sekali. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar saya aja yang ganti engkau. Ya Ukasyah, aku aja yang ganti Rasulullah. Kalau kamu mau tambahin aja 10 kali lipat. Tapi jangan Rasulullah, kami aja yang ganti Rasulullah. Banyak yang jadi relawan pengen gantiin posisi Nabi. Abu Bakar, Umar, semuanya pengen gantiin. Ukasyah diam dan Nabi mengatakan, tidak. Itu adalah kewajiban aku untuk Ukasyah. Itu hak Ukasyah. Minggir. Pada minggir semuanya. Nangis sahabat. Melihat Nabi diperlakukan gitu-gitu amat. Seandainya boleh tuh udah digebukin tuh Ukasyah. Cuman kan gak boleh. Karena itu hak Ukasyah ya. Pada sebel semuanya. Pokoknya habis ini kita unfollow semuanya. Di blog gak ada yang boleh ngomong sama Ukasyah. Pokoknya Ukasyah itu harus dikucilkan. Udah pada sebel semuanya sama Ukasyah. Ada yang di sebelahnya, Ukasyah apaan sih lo? Kayak gitu-gitulah. Ukasyah diam aja. Nabi membuka bajunya. Gak pakai baju sama sekali sehingga kelihatan kulit beliau yang bersih, badan beliau yang mulai kelihatan beliau lemah banget, sakit. Lalu Ukasyah mendekat, Nabi bersiap dan Nabi udah pasrah. Kenapa? Karena Nabi tidak mau zalim kepada siapapun. Langsung dibuang tuh sama Ukasyah cemetinya, langsung dipeluk oleh Ukasyah, dicium punggungnya Nabi oleh Ukasyah. Nabi kaget, Ukasyah ada apa? Ukasyah ada apa? Sahabat juga kaget, apa-apaan sih ini? Makin kaget gitu. Jangan-jangan kalau zaman sekarang mah ya. Oh ternyata Ukasyah melukin Nabi erat banget dipeluk. Terus kata Ukasyah, ya Rasulullah, masalah itu jauh-jauh hari udah saya lupakan. Saya nggak, itu mah nggak penting. Kalau Nabi mau cambukin aja lagi saya 1000 kali nggak masalah buat saya. Saya hanya pengen kali ini karena Nabi bilang pertemuan terakhir. Maka untuk terakhir kalinya saya pengen menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Tapi gak usah gitu-gitu amat juga ya kali ya kalau bahasa kita mah ya. Ini agak-agak unik nih caranya nih. Cuman Allah alam ya kondisi waktu itu, jangan menjudge sejarah. Yang jelas Ukasyah meluk terus Nabi mengatakan kulit yang bersentuhan dengan kulitku maka Allah haramkan dari api neraka. Yang lain pada heboh, yaudah ikutan. Heboh gitu. Sambil meluk, sambil selfie, ada yang pengen update status gitu kalau zaman sekarang. Kan gak lupa ya kemana-mana bawa handphone. Sadar kamera banget. Lihat gimana Rasulullah SAW itu serius minta maaf. Padahal salah apa sih Nabi kepada umatnya? Kalaupun ada juga gak sengaja, lagian jasa beliau jauh lebih besar. Tapi masih mau minta maaf. Dan minta maafnya itu bukan nunggu sembuh, bukan nunggu sehat. Dalam keadaan sakit keras juga beliau datangin orang untuk minta maaf. Artinya seandainya Ukasyah gak ada di situ, Nabi datangin tuh rumah Ukasyah minta maaf. Bukan ditelepon, didatengin orangnya. Didatengin orangnya buat apa? Meminta maaf. Apa yang membuat Nabi begitu luar biasa bisa melawan ego beliau? Iman. Obat ego itu adalah iman. Karena beliau yakin semua yang terjadi di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi. Karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Makanya ada istilah li'ajlika rabbi. Apa arti li'ajlika rabbi? Jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Kalau karena Allah agak-agak mainstream ya, bahasanya agak kurang berasa. Untukmu ya Allah. Jadi kita meminta maaf, kenapa saya harus melawan ego saya minta maaf? Ini untukmu ya Allah, saya meminta maaf. Ini untukmu ya Allah, saya memaafkan. Ini untukmu ya Allah, saya menahan amarah. Ini untukmu ya Allah, ini untukmu. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh, coba kita niatkan, ini untukmu ya Allah. Kalau bukan karena engkau, saya gak akan sanggup melakukan ini. Jadi bukan untuk suami, bukan untuk teman, bukan untuk orang tua, mertua, bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah. Coba niatkan itu. Insya Allah akan lebih ringan. Kadang-kadang yang buat kita ego dan ngerasa berat itu kan ngerasa bahwa ini untuk orang itu ya. Udah dia jahat ke saya terus saya maafin, enak banget. Kalau untuk dia kita ngerasa agak-agak kayak rugi gitu. Tapi kalau untuk Allah, ini untukmu ya Allah. Saya melakukan hal yang berat kayak gini. Niatkan untuk Allah bukan untuk orangnya. Maka insya Allah, Allah akan melapangkan dada kita. Minta maaf. Terus ada lagi kisah serius dalam meminta maaf tuh.
Kalau kita baca sejarah sahabat ya teman-teman, ternyata sahabat Nabi itu sesoleh apapun tetap aja ada cerita clash di antara mereka, baper-baperan, terus ada yang kayak diem-dieman, ada yang putus kontak, ada yang di-reject, berkali-kali telepon di-reject. Ada aja kisah kayak gitu di zaman dulu. Walaupun mungkin analogi kekinian, tapi kayak gitu adegannya ada di zaman dulu. Padahal mereka orang soleh, cuman bedanya mereka sama kita apa? Recovery-nya gampang. Setelah baper, mengobati bapernya itu lebih cepat daripada kita. Kalau kita baper lama, kalau mereka baper sebentar langsung recovery. Jadi ada kisah antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Zubair ini salah satu sahabat Nabi yang kalau sholat paling lama loh. Saking lamanya dia sholat sampai merpati hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Jadi kalau dia sholat duha tuh, merpati hinggap di atas kepalanya, dikirain itu batu. Saking lamanya berdiri tuh. Merpati kan gak mungkin hinggap di atas kepala kita kalau kita berdirinya baru setengah jam ya. Masih curiga, nih manusia. Enggak, patung, manusia, patung. Masih debat gitu kan di antara merpati teh. Pas udah lama beberapa jam, merpati jadi ragu. Kata saya juga dia patung bukan manusia, buktinya dari tadi gak gerak-gerak. Kalau gerak kedip aja, itu dia yakin ini manusia nih. Saking khusyuknya sholat Abdullah bin Zubair sampai seolah-olah gak berkedip. Jadi gak melotot juga sih, karena kalau melotot gak berkedip kan berat ya. Ngelihat ke bawah tapi gak berkedip. Dan lama banget berdirinya sampai merpati tadinya cuman lewat terbang terus lama-lama hinggap di dekat Abdullah berdiri ngelirik-ngelirik. Manusia gak sih? Ngelihat terus lama-lama mendekat gitu. Lama-lama iya gak gerak-gerak dari tadi. Ya udah coba naiklah ke atas kepalanya tapi langsung terbang lagi, terbang lagi. Lama-lama benar-benar gak bergerak, hinggaplah merpati di atas kepala Abdullah bin Zubair. Seolah-olah kata ulama, seandainya mereka bikin sarang di atas kepala itu jadi tuh. Saking solehnya Abdullah bin Zubair, ibadahnya luar biasa. Tapi sesoleh ini baperan juga. Ada kasus dia baper. Masalahnya apa? Jadi Abdullah bin Zubair punya kebun yang berdampingan dengan kebunnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pekerjanya Muawiyah tuh sering salah ngambil buah yang jatuh dari kebun Abdullah. Jatuh ke seberang diambil. Atau pas lagi kayak kan ada batasnya tuh. Kurang lebih lah kayak gitu-gitu. Diaduin lah sama pekerjanya Abdullah kepada Abdullah. Abdullah tuh buah-buahan kamu tuh banyak diambil sama pekerjanya Muawiyah. Mereka curang, mereka zalim dan seterusnya. Akhirnya Abdullah marah, ngirim surat kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam. Jadi gubernur di Suriah. Dikirim surat sama Abdullah. Suratnya isinya marah-marah. Apa kalimatnya? Ya ibna akilatil akbad. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Menyinggung ibunya Muawiyah. Siapa ibunya Muawiyah? Hindun. Yang pernah makan jantung Hamzah dalam perang Uhud. Jadi istilahnya akilatul akbad, perempuan pemakan jantung. Ini penghinaan. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, pekerja kamu itu zalim. Dia marah-marah, dia ngomel. Muawiyah membaca surat itu menangis, sedih karena ibunya dibawa-bawa, padahal ibunya udah masuk Islam dan udah baik keislamannya. Tapi terpancing dengan kemarahan, Abdullah nyinggung-nyinggung lagi masa jahiliyah ibunya Muawiyah. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Muawiyah sedih, dalam sedih itu dia balas suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna Zatin nitaqain wa ibna hawarir rasul. Dibalas dengan kebaikan oleh Muawiyah. Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang. Itu ibunya Abdullah bin Zubair. Siapa ibunya Abdullah bin Zubair? Asma bintu Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar. Kakaknya, tetehnya Aisyah. Asma binti Abu Bakar. Dan Asma ini julukannya adalah Zatin nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena dulu ketika Nabi pengen hijrah, Asma itu membuka ikat pinggangnya yang dari kain, disobek jadi dua bagian. Satu bagian dipakai ngikat bawaan Nabi, satu bagian lagi dipakai ngikat bajunya sendiri. Sehingga sejak saat itu Asma dikenal dengan pujian Zatin nitaqain, perempuan yang membuat dua ikat pinggang. Bahwa dia berjasa dalam hijrah Nabi.
celaan Abdullah kepada Muawiyah dibalas dengan pujian Muawiyah kepada Abdullah. Wahai anak seorang perempuan yang punya 2 ikat pinggang dan anak seorang laki-laki yang dijuluki Hawarin Nabi. Apa arti Hawari? Penolong. Yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng buat Nabi. Yang pasang badan untuk Nabi. Pujian-pujian untuk ayah dan ibunya Abdullah bin Zubair. Saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman dan seterusnya. Saya akan ganti rugi. Begitu baca surat dari Muawiyah, Abdullah juga merasa sadar dan menangis. Duh, saya salah ngomong, saya udah zolim, saya udah jahil. Akhirnya Abdullah langsung ngambil ontanya berangkat ke Suriah. Bayangin dari Madinah, hari itu dia terima surat, hari itu juga dia langsung berangkat ke Suriah. Ngapain? Minta maaf. Kan bisa aja balas surat. Kan tadi Japri doang kan? Udah balas aja Japrinya. Kalau DM balas aja DM-nya. Ngapain harus ketemu orangnya? Seserius itu mereka meminta maaf. Jadi minta maaf itu adalah amal yang luar biasa penting. Gak cukup dengan Japri, gak cukup dengan ngirim surat, gak cukup dengan ngirim utusan, gak cukup dengan sekedar telepon. Datengin orangnya. Langsung bayangin Madinah dengan Suriah itu dulu jaraknya bisa beberapa hari perjalanan. Sekedar minta maaf satu kasus doang. Jalan sendiri. Dan itu gak pakai rombongan, sendiri langsung pergi ke sana. Sampai di Suriah mencari Muawiyah. Dan langsung Abdullah mengatakan, ya Muawiyah, saya sudah zalim dengan kata-kata saya. Maafkanlah saya, maafkanlah saya. Kenapa dia begitu serius meminta maaf? Karena dia yakin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ucapan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iman mengalahkan ego. Makanya dia datengin Muawiyah, dia minta maaf pada Muawiyah. Udah cukup segitu, datang dari jarak jauh? Belum. Ditambah lagi dengan apa teman-teman? Abdullah mengatakan, sebagai bentuk keseriusan saya meminta maaf, wahai Muawiyah, saya hadiahkan seluruh kebun saya itu untuk kamu. Ini seriusnya minta maaf. Gak cukup dengan dia datangi dari jauh, malah dia tambahin lagi dengan bentuk hadiah 1 kebun kurma yang sangat luas. Ini namanya orang yang beriman. Jadi salah satu ciri orang yang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Walaupun berat nih, tapi ada yang lebih berat. Lebih berat nanti kita bermasalah di hadapan Allah itu lebih berat daripada kita bermasalah di dunia. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ego untuk memaafkan. Kalau yang pertama ego meminta maaf, ini aja berat. Yang kedua lebih berat lagi nih. Ego memaafkan. Cuman insya Allah kalau orang yang datang meminta maaf itu kayak Nabi, siapa yang gak akan memaafkan? Kalau yang datang meminta maaf itu kayak Abdullah, sampai ngehadiahin 1 kebun, siapa sih yang sulit untuk memaafkan ya? Masalahnya kadang-kadang kita dua-duanya nih ego nih. Yang ngerasa bersalah, minta maafnya asal-asalan, gak serius, gak kayak Nabi ngebujuk sampai Sofiyah yang marah jadi malah cinta kepada Nabi. Kan itu berarti usaha Nabi luar biasa ya. Kalau kita kan kadang-kadang minta maaf cuma 1 kata, udah maaf, udah gitu doang kan. Kalau Nabi, maafin ya Sofiyah, maafin ya, maafin. Sampai Sofiyah akhirnya jatuh hati kepada Nabi. Abdullah, maafin ya Muawiyah, saya hadiahin nih kebun saya, saking seriusnya minta maaf. Gitu cara minta maaf. Yang melawan ego, bukan sekedar udah maafin ya, udah sekedar, enggak. Benar-benar dia serius dan merasa harus menebus kesalahannya. Ini namanya meminta maaf. Kalau orang minta maafnya kayak gini, maka bagi yang merasa terzalimi juga akan lebih ringan memaafkan. Bagaimana kalau orang yang minta maaf ke kitanya gak serius-serius amat, gak kayak Nabi, gak kayak Abdullah, gak kayak cerita-cerita yang lain. Gimana cara kita memaafkan dia padahal kita ngerasa dia kayak belum serius meminta maaf, bahkan belum meminta maaf. Ada juga kisah yang luar biasa. Saya baca kisah ini malah merasa malu kepada diri sendiri dan menangis. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu akhlaknya luar biasa. Jadi wajar banget kalau Nabi Yakub memang sayang banget sama Yusuf. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki yang kemudian dimisalkan oleh Nabi Muhammad seperti 12 bulan dalam 1 tahun kan ya. Dan Yusuf adalah bulan Ramadan. Nabi Yakub itu mencintai semua anak laki-laki beliau. Tapi Yusuf beda, istimewa banget. Kenapa? Karena emang dia istimewa. Akhlaknya tuh di atas rata-rata.
salah satu adegannya kan kita tahu Nabi Yusuf itu dizolimin oleh kakak-kakaknya. Difitnah, dihina, dicuekin, gak dibawa. Kalau mereka ada acara bareng tuh Yusuf gak dibawa. Pokoknya Yusuf itu dicurangin aja oleh kakak-kakaknya. Sampai puncaknya mereka buat rencana jahat dengan cara mengajak Yusuf untuk berburu, lalu mencelakai Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam, walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga nggak tenggelam, tapi dalam, nggak bisa naik ke atas. Dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun, kelas 1 SD. Usia Yusuf baru 7 tahun. Dilempar ke dalam sumur, bajunya diganti, baju yang aslinya dilumurin dengan darah palsu dari darah hewan, dibawa kepada Yakub, dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas, serigala. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya, nggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih. Kakak-kakaknya balik lagi ke sumur tadi ngelihat Yusuf masih hidup apa enggak. Ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas, menjualnya kepada para musafir. Ini makarnya kakak-kakak Yusuf. Udah menyakiti Yusuf, menzolimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya. Sekarang malah dijual kepada para musafir. Jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya adalah justru kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya, mereka sepakat, ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah, ketahuan kalau kita bohong, mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin. Gimana caranya? Kita jual aja kepada para karavan dagang yang lewat. Lewat sekelompok karavan dagang, Yusuf diikat, kemudian mereka bilang, ini ada budak, harganya bagus nih, murah, tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus. Coba kamu beli. Akhirnya orang kaya yang berdagang itu membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli, mau dibawa, kakak-kakaknya diam aja, melepaskan adiknya, kayak garing gitu. Ekspresi wajahnya tuh kayak flat banget, gak ada rasa kasihan, sedih, gak ada sama sekali, gak ada kasih sayangnya. Benar-benar gak ada kasih sayangnya. Yang muncul adalah rasa dengki yang luar biasa di dalam hati mereka. Yusuf dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang yang udah membeli dia, Yusuf bilang, Tuan, kepada pedagang yang paling kaya, bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang udah menjual saya? Dia gak mau bilang mereka kakaknya. Kenapa? Takutnya nanti orang jadi tahu kejahatan mereka. Masih menjaga aib mereka. Kalau bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih kakak ini? Akhirnya gak jadi dijual, gak jadi beli kan? Gak tega kepada anak ini. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuan? Kata tuannya ini, boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf memeluk kakaknya erat satu persatu. Apa kata Yusuf? Hafizakumullah wa indayyatumuni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya. Didoain lagi oleh Nabi Yusuf. Dipeluk satu-satu, didoain satu-satu oleh Nabi Yusuf. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya dengan cara menjualnya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian membenci saya. Baru Yusuf pergi. Ini kasih sayang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhlak. Memaafkan kakak-kakaknya, menutupi aib kakak-kakaknya. Begitu nanti Yusuf sukses di Mesir, kakak-kakaknya datang mencari bantuan karena musim kemarau yang panjang. Malah Yusuf memberikan bantuan kepada kakak-kakaknya secara diam-diam. Gak ketahuan kalau ini adalah adik mereka, Yusuf yang sekarang udah sukses. Dan dipertemukan dengan ayahnya, dimaafkan. Gak ada satupun yang dizolimi oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini menjadi permisalan kisah betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget, amal solehnya gak ada. Ninggalin sholat ini itu segala macam, dosanya banyak banget, amal solehnya hampir gak ada.
Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal, coba periksa amal solehnya. Kata malaikat, nggak ada. Kata Allah, periksa lagi, nggak ada, periksa lagi. Ada nih, cuman satu doang. Apa amal soleh dia yang satu itu? Amal soleh dia yang satu itu cuman memaafkan orang lain. Dia itu bukan ahli ibadah, bukan apa-apa. Cuman amal soleh dia itu orangnya lapang dada. Kalau ada yang bersalah ke dia, dia maafin. Dia doain kebaikan untuk orang itu. Gak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hebat seperti ahli ibadah. Gak pernah berjihad seperti para syuhada. Gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, nggak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Belum lagi nanti Nabi SAW bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang. La yablughul abdu solihal iman, sampai tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Jadi gak akan sempurna iman seseorang sampai dia menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Kemudian apalagi? Memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu dia. Jadi dulu ketika dia minta bantuan, orang itu nutup pintu rumahnya, gak mau bantu sama sekali. Sekarang begitu orang itu butuh bantuan, dia membantunya. Ini artinya membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Membalas keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam disebut mukmin sejati, karena beliau mampu membalas keburukan kakak-kakaknya dengan doa-doa dan akhlak yang sangat baik. Ini melawan ego. Apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Balik lagi kepada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Karena zaman modern sekarang pasti ada cerita-cerita SMA lah, kuliah segala macam. Perlu nggak nyambung silaturahim? Nggak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang gak boleh? Sampai Nabi aja membolehkan kita berbohong untuk bab ini. 3 bohong yang dibolehkan kan? Pada dasarnya dusta itu haram kecuali 3 kondisi. Berdusta dalam perang, taktik perang itu gak boleh jujur. Kita mau perangnya nanti strateginya gini, gak boleh. Dan yang namanya perang itu gak boleh jujur, harus pakai taktik. Kedua, berdusta demi mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Satu bawa golok ngejar-ngejar, kamu lihat gak tadi orang ada yang lewat depan kamu. Sejak saya berdiri sini gak ngeliat kecuali kamu.
dusta. Padahal tadi ada yang lewat, dia dusta demi menyelamatkan orang itu dari pembunuhan. Yang ketiga, seorang istri atau suami berdusta tentang masa lalunya dengan niat ingin melupakan. Bukan dengan niat pengen balikan ya. Dengan niat pengen ngelupain. Gak boleh jujur. Karena jujur di sini justru menyakitkan. Apalagi jujur aja nggak boleh, apalagi balik lagi kan ya, nyambung silaturahim, kan ini silaturahim, nggak, khusus bab ini nggak perlu balikan lagi, udah aja lupain. Mudah-mudahan itu menjadi masa lalu kita yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang hidup kita hanya untuk orang yang benar-benar sudah mengambil kita dengan nama Allah, saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kasih catatan, jangan sampai nanti disalahartikan kata Ustaz Hanan, nyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kamu, sambung orang yang memutuskan, dia dulu mutusin saya, sekarang saya pengen nyambungin. Jangan. Ini bukan mutusin dalam makna gitu ya, beda arti memutuskan di sini. Kalau perlu udah nggak usah ketemu, kenapa? Merusak hati kita atau hati dia. Kalau misalnya pasangan kita kenal, malah ngerusak hati pasangan kita, dan itu nggak baik. Benar-benar diputuskan. Bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa. Kemudian ada lagi cerita dari Imam Syafi'i. Ini akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga di masa hidupnya tuh banyak haters. Sesoleh Imam Syafi'i juga ada haters. Jadi followers Imam Syafi'i itu bukan cuman karena pengen belajar kepada beliau, haters beda mazhab. Imam Syafi'i ditahzir, Imam Syafi'i dibid'ah-bid'ahin, Imam Syafi'i dibilang ngada-ngada, Imam Syafi'i dibilang gak punya dalil, hadisnya dhaif segala macam. Pokoknya begitu Imam Syafi'i posting satu nasihat 1 minute booster, banyak hatersnya. Ini apa-apaan sih, pamer banget sih, riya segala macam. Wah, ada aja tuh haters. Sehingga bisa dibilang dari 20 juta followers Imam Syafi'i itu, 1 jutanya tuh haters. Kebayang 1 juta haters kan lumayan tuh ya. Setiap posting mereka tuh aktif. Aktifnya tuh komen. Gak nge-like, gak nge-repost, komen doang tuh. Apa kata Imam Syafi'i? Mereka mencela aku, maka aku tidak ingin membalasnya dengan keburukan yang sama. Mereka menghina aku, mereka menjauhi aku, mereka memfitnah aku, maka aku balik mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Karena sesungguhnya mukmin itu seperti ud. Tahu ud? Ud itu kayu Arab yang memang punya harum. Dia tuh jadi kayak parfum. Orang Arab tuh kan ada 2 parfum ya. Parfum cair sama parfum yang dibakar kan kayak dupa gitu kan. Nah yang dibakar itu namanya kayu ud. Jadilah seperti kayu ud yang makin dibakar makin mengeluarkan asap yang harum. Itulah perumpamaan mukmin. Makin dibakar dengan celaan, dibakar dengan akhlak yang tidak baik, dibakar dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dia makin harum. Kalau nggak dibakar, nggak ketahuan harumnya, kecuali kita cium dari jarak dekat. Begitu dibakar, jadi harum. Itulah mukmin. Kalau kita mau jadi mukmin sejati, jadilah ud, jadilah kayu yang harum. Ketika dibakar, asapnya memberi keharuman satu ruangan. Makin dibakar, makin harum. Jadi dia memberikan keharuman dan kebaikan untuk orang lain dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sampai habis kayunya terbakar. Subhanallah, inilah yang disebut dengan mukmin. Makanya orang yang kayak gini, teman-teman, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, difitnah, kita baper, kita sedih, itu kondisi kita yang paling dekat sama Allah. Kalau kita bersabar, justru Allah tuh ngedukung kita banget. Tapi kalau kita kepancing, Allah gak akan ngedukung kita. Karena ada kisah di zaman Nabi. Nabi lagi lewat di sebuah pasar. Namanya di pasar kan ada aja orang bertengkar ya. Kayak di Mesir itu suka aja di Damri itu, kalau saya naik Damri, setiap hari saya naik Damri pasti ada yang bertengkar. Ya Humar apa segala macam. Humar itu celaan orang Mesir ke temannya, keledai. Kamu tuh keledai segala macam, marah-marah, teriak-teriak. Terus nanti orang di sebelahnya ngedamain dengan bilang sallu ala Nabi, selawat kepada Nabi. Akhirnya dia diam, sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka ngedamain, suruh salawat. Kadang-kadang juga lagi marah-marah gitu, ngomel-ngomel, sebelahnya bilang sallu ala Nabi, dia selawat tapi marah juga, sallallahu alaihi wasallam, lanjutin lagi marahnya. Ada yang kayak gitu, ada yang tenang, dimarah-marahin, dipanggil keledai segala macam, dia jawab apa?
Memangnya ada keledai selain engkau di sini? Dia bilang, ya keledai kamu. Emangnya ada keledai lain selain kamu di sini? Enggak ada. Ada. Sama aja jawabannya. Kan ini menjebak ya. Kalau dia bilang enggak ada berarti dia keledai. Kalau dia bilang ada, dia juga termasuk keledai. Akhirnya dia bingung, orang pada ketawa satu bus gitu-gitu. Banyak pokoknya kejadian-kejadian orang bertengkar di Damri kalau di Mesir itu banyak. Terutama bulan Ramadan. Karena orang Mesir itu enggak tahan lapar. Jadi kalau siang puasa itu pasti yang bertengkar itu 2 kali lipat lebih banyak kasusnya. Cuman hebatnya mereka bertengkar itu cuman mulut doang, nggak sampai baper di hati. Setelah itu ketawa-ketawa lagi sampai ada cerita tetangga bacok-bacokan pakai parang itu berdarah-darah. Setengah jam kayak gitu. Setelah setengah jam saya lihat mereka udah pelukan, ketawa-ketawa ngopi di depan apartemen gitu. Lah, ini masih berdarah loh sambil diperban sambil ngopi. Ini orang Mesir. Jadi hati sama sikapnya tuh beda. Sikapnya tuh udah bacok-bacokan, hatinya masih saling mencintai gitu. Nah ini agak-agak unik nih. Itu terjadi loh di Mesir. Nah artinya di zaman Nabi itu, Nabi lagi jalan lewat pasar, tiba-tiba Nabi ngelihat 2 orang lagi berselisih. Cuman yang satu ngomel, yang satu diam. Nabi langsung berhenti, ngeliatin dari jauh. Yang satu ngomel, terus yang satu diam aja sambil tersenyum, diam. Makin disenyumin, makin dia ngomel, makin menjadi-jadi kan. Kok kamu senyum sih gak marah? Pokoknya ngomel terus. Dia diam aja. Nabi memperhatikan dari jauh sambil tersenyum. Mulut beliau komat kamit. Lama-lama gak tahan juga nih yang diomelin. Tadinya awalnya tersenyum, lama-lama dia mulai tegang, lama-lama dia cemberut, lama-lama kepancing lah dia bales. Udah mungkin berapa lama diomelin, akhirnya dia bales. Begitu dia bales, Nabi langsung diam, Nabi langsung pergi, wajah Nabi tidak suka. Sahabat yang ikut bareng Nabi nanya, ya Rasulullah kenapa, ada apa? Kata Nabi, tadi ketika dia diam saat diomelin, ketika dia tersenyum, dia bersabar, malaikat ngedoain dia loh di sebelahnya. Jadi kalau kita ada 2 orang yang lagi bertengkar nih, yang ngomel itu di sebelahnya ada setan. Ya terusin. Dikomporin sama setan tuh, jadi cheerleadernya gitu. Di sebelahnya yang ngomel. Di sebelah orang yang diomelin kalau dia sabar, di sebelahnya tuh ada malaikat. Sabar ya, udah dipuk sama malaikat teh. Cuman kita gak ngerasa doang tuh, bener-bener malaikat tuh gini-giniin loh. Sabar ya, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Gitu banget loh malaikat, cuman gak ngerasa. Kalau ngerasa pasti kita kabur. Jadi ada 2 makhluk di sebelah orang yang bertengkar. Di sebelah yang ngomel ada jin, setan. Di sebelah yang diomelin kalau dia sabar ada malaikat yang ngedoain dia, ngapupuk dia. Dan Nabi melihat, kan Nabi bisa ngelihat sesuatu yang gaib ya. Nabi ngelihat dan Nabi tersenyum. Nabi kagum kepada laki-laki yang tadi sabar. Tapi begitu dia kepancing, malaikat pun pergi meninggalkan dia dan Nabi juga pergi meninggalkan dia. Jadi teman-teman ketika kita rame diomelin orang di jalan, dimaki, dicela segala macam. Kalau kita diam, langsung dipuk-puk tuh sama malaikat. Dan puk-puknya malaikat tuh 2. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampunilah dia. Kita didoain oleh malaikat. Dan Allah menjatuhkan kasih sayangnya kepada kita. Menurunkan kasih sayang untuk kita. Selama kita berdiri dalam keadaan sabar. Begitu kepancing, malaikat langsung pergi. Gak suka dengan orang-orang kayak gini. Jadi malaikat tadinya udah seneng, udah mulai mention yang lain, datang nih ada orang soleh nih pada ngumpul, share location dong biar gue datang cepat gitu, nggak kesasar gitu, pada ngumpul. Dan itu nggak satu malaikat yang datang, dikerumunin kayak kayak makanan yang kayak gula yang dikerumuni oleh semut. Jadi ada satu butir gula ditaruh di tengah, semut berdatangan tuh. Begitulah malaikat berdatangan kepada orang soleh yang sedang sabar, diam menghadapi omelan orang lain, sikap jahil orang lain. Datang berbondong-bondong malaikat mendoakan dia. Tapi begitu dia kepancing, semut itu langsung pada pergi. Begitu juga dengan orang yang ngomel. Orang yang ngomel itu seperti bangkai yang didatangi lalat. Jadi ada satu bangkai yang bau busuk, lalat langsung berdatangan. Begitu dia istighfar, lalat itu langsung pergi. Jadi dua-duanya didampingi oleh makhluk gaib. Yang satu oleh setan, yang satu oleh malaikat. Makanya ketika kita dalam kondisi dizolimi, itu kesempatan kita tuh untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan dari malaikat. Bahkan kalau ada Nabi, kebaikan dari Nabi. Karena Nabi komat kami ternyata ngedoain juga. Kenapa Nabi ikut ngedoain? Karena Nabi ngelihat malaikat mendoakan. Nabi itu pokoknya ngegeng banget lah sama malaikat. Kan Nabi sama malaikat itu sering kayak nongkrong bareng gitu kan.
Nabi itu sama Jibril teman-teman, itu kayak soulmate-an banget loh. Kan Jibril kalau turun menemui Nabi itu berwujud seperti seorang cowok keren. Fatamatsala laha basyaran sawiyan. Maka Jibril pun menjelma sebagai seorang laki-laki yang sangat sempurna. Nah, Nabi itu kalau misalnya Jibril telat datang, Nabi itu suka ngelihat ke langit. Jadi keluar dari rumah, lihat ke langit, mana ya kok gak ada tanda-tanda Jibril datang gitu. Gak ada tanda-tanda sama sekali. Terus besok datang lagi ke tempat yang luas gitu ngelihat ke langit. Pernah Nabi berhari-hari gak ketemu Jibril dan kangen banget sama Jibril. Mau ditelepon gak punya nomornya. Susah kan, Jibril gak pakai handphone. Mau digimanain doa kepada Allah. Terus kayak belum datang aja Jibrilnya. Udah di-mention ya Allah Jibril mana. Gak datang-datang Jibril tuh. Setiap hari Nabi ngelihat ke langit, gak ada Jibril. Ngelihat ke langit gak ada Jibril. Berharap sekali ngelihat tuh ada Jibril dan langsung dipanggil. Gak ada sama sekali. Berhari-hari setelah lama gak ketemu Jibril, Nabi udah sedih banget. Teman ngopi Nabi banget nih Jibril. Tiba-tiba datang Jibril, Nabi nanya, Jibril kemana aja? Kangen tahu kalau bahasa kita ya. Jibril kemana aja? Akhirnya kata Jibril turunlah ayat di surat Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya Muhammad saya juga kangen. Tapi sifat malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Gimana pun Jibril kangen kepada Nabi, Allah gak nyuruh beliau turun maka dia tidak turun. Jadi sama-sama kangen nih. Yang di langit kangenin yang di bumi. Yang di bumi juga kangen kepada yang di langit. Tapi kedua-duanya tidak bisa ketemu karena belum ada perintah Allah SWT. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah ya Rasulullah. Walaupun kangen sebetulnya. Jibril ada emosi? Ada. Suka benci ada di hati Jibril. Cuman suka dan benci Jibril itu sesuai dengan kehendak Allah. Taat. Jadi teman-teman kalau kita misalnya lagi digituin, berarti kita ada kesempatan nih didampingin malaikat. Diam aja, jangan kepancing. Begitu kepancing berarti kita harus langsung berimajinasi, oh aduh malaikat pergi nih. Ini kondisi kita memaafkan. Apalagi kalau kita udah maafin, lebih banyak lagi malaikat yang datengin kita. Langsung jadi selebgram langit tuh. Para malaikat langsung pada nge-repost, langsung pada ngomongin, kemarin tuh ada hamba Allah yang luar biasa loh. Dia itu dizolimi tapi maafin. Sehingga para malaikat tuh jadi kayak tiba-tiba kita jadi terkenal di antara para malaikat. Siapa namanya? Dimension satu dengan yang lain. Sehingga lama-lama ketika nanti ketemu di akhirat, oh ini orangnya minta tangan apa foto. Kenapa? Udah terkenal duluan di bumi. Itu terjadi teman-teman di langit. Bukan sekaku di langit itu hening-hening aja, gak ada kejadian apa-apa. Enggak, di langit itu lebih heboh daripada di bumi. Kalau di bumi aja ada gosip, trending topik, segala macam. Di langit lebih dari itu loh. Ada gosip-gosip kebaikan, siapa yang baru saja memaafkan, siapa yang baru saja melakukan kebaikan itu terkenal di langit, diomongin oleh para malaikat. Kan malaikat itu membawa amal kita tuh pagi dan petang ya. Dan mereka ngelintasin pintu-pintu langit. Setiap pintu langit yang dilintasin itu malaikat nanya, ada apa? Ada yang update yang heboh-heboh enggak? Disampaikan terus diomongin di langit pertama. Naik ke langit kedua diomongin di langit kedua sampai kepada Allah. Semua langit membicarakan orang tersebut coba. Mungkin di dunia followers kita cuma berapa belas orang doang. Tapi di akhirat atau di langit, wah para malaikat kenal banget sama kita. Kalau kita menjadi orang yang sabar, diam, memaafkan. Ini melawan ego yang kedua. Dan yang ketiga, melawan ego untuk menerima nasihat. Karena salah satu yang menyebabkan kita menolak nasihat itu adalah ego. Merasa gengsi. Seolah-olah kalau dinasihatin itu kita jadi hina. Padahal nasihat itu kemuliaan. Jadi gak mungkin kemuliaan itu diberikan kepada kita lantas kita jadi hina. Gak mungkin. Ini mindset yang sangat keliru. Terutama kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan orang lain, dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, cobalah cari nasihat untuk diri kita. Jangan cari nasihat untuk dia. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah dengan teman, nasihati diri kita sendiri. Googling hadis-hadis untuk kita, jangan untuk dia. Kayak suami istri nih, lagi bertengkar. Istrinya sebel sama suaminya, jangan cari hadis-hadis untuk suami. Googling suami yang penyabar, suami yang memperlakukan istri dengan baik. Googling, akhirnya ketemu hadis-hadis yang sahih tentang suami teladan tuh kayak gimana. Kita kumpulin, kita broadcast, nih baca apa. Nggak kayak gitu cara kita melawan ego. Kalau kayak gitu kita makin ego. Justru yang harus kita cari istri yang
taat, istri yang soleha, istri yang apa kayak gitu-gitu. Nyari dari hadis-hadis Nabi untuk menasihati diri kita. Jangan mencari hadis untuk menasihati orang lain. Itu gak bisa ngelawan ego. Yang banyak terjadi kayak misalnya suami istri ini berlarut-larut punya masalah. Cuman selesai masalah lagi. Suatu saat bikin kayak pengajian keluarga gitu. Undang Ustadz. Saya dulu sering digituin. Undang Ustadz. Pas sebelum undang, yang undang istrinya. Karena ini Ustadz yang dikenali sama istrinya. Ustadz boleh request tema enggak? Apa bu? Ini tentang suami gimana ya biar lebih sabar. Jadi dia minta tema untuk suaminya. Bukan minta tema untuk dirinya. Ini yang paling sering terjadi. Suami juga gitu. Japri malam-malam, Ustadz besok boleh minta sedikit tambahan materi. Apa pak? Buat istri gimana ya biar istri itu mau nurut kepada suami. Ya. Akhirnya dua-dua saling meminta nasihat untuk orang lain. Gak akan selesai masalah kalau kayak gini. Tapi kalau kayak gitu kita doang yang memperbaiki diri, dia enggak. Biar Allah yang memperbaiki dia. Kita perbaiki diri kita, Allah yang akan memperbaiki dia. Karena Allah gak mungkin membiarkan kita melakukan kebaikan sia-sia, gak mungkin. Begitu kita memperbaiki diri, berarti kan kita naik level nih. Allah akan memperbaiki dia supaya selevel sama kita. Begitu kita memperbaiki dia dan dia nggak bisa terima, kita turun level dan Allah turunkan level dia dengan penolakan dia dan marah dan tersinggung ketika dinasihati oleh kita. Makin sama-sama downgrade, nggak di-upgrade. Yang terjadi salah satu yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy dulu tuh nggak beriman itu bukan karena nggak paham kalau Islam itu benar teman-teman, tapi karena ego. Kayak Abu Jahal. Ternyata ya, Abu Jahal itu pernah gak sengaja lewat rumah Nabi di Mekah. Terus ngedengerin Nabi lagi baca Quran. Jadi Abu Jahal lewat, Nabi lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Nabi lagi ngaji, Abu Jahal lewat. Hah, suara siapa tuh? Bacaan apa tuh kok enak didengar? Lagi siapa yang lagi perform? Oh enak nih. Akhirnya Abu Jahal duduk di sebelah rumah Nabi ngedengerin Nabi ngaji. Di sebelah rumah Nabi yang lain kan ada 2 gang gitu. Gang yang satu lagi ada sobatnya Abu Jahal, gengnya Abu Jahal banget namanya Akhnas. Lagi lewat juga tuh malam dengerin Nabi ngaji, duduk juga tuh. Dan mereka tuh gak bisa ngelangkah karena terkesima dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk berdua tapi saling gak tahu. Yang satu di pojok A, yang satu di pojok satu lagi. Duduk dengerin. Nabi kan kalau ngaji gak pernah sebentar ya. Dan gak pernah ngaji di aplikasi handphone kepotong sama WA terus akhirnya chat dulu ngaji lagi. Kan itu mah kita banget lah ya. Makanya salah satu ujian pakai aplikasi di handphone tuh ngajinya gak khusyuk. Tadi niatnya 1 juz nih malam nih. Akhirnya cuma 1 lembar, sisanya chat yang 1 juz. Kalau ngajinya Quran insya Allah gak akan kegoda. Nah, Nabi itu kalau ngaji itu 1 juz, 2 juz lama. Dan walaupun Nabi ngajinya lama, Akhnas dan Abu Jahal gak beranjak sama sekali dari tempat duduk mereka. Dengerin sampai tengah malam. Pas Nabi udah Sadaqallahul Azim, mereka baru pergi. Pas pergi di perempatan jalan ketemu, Akhnas dari mana? Enggak dari mana-mana. Abu Jahal dari mana? Enggak. Ah dari Muhammad ya. Udah jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya, malu tahu gitu. Akhirnya pulang aja. Oke, diam-diaman. Besok ternyata mereka tuh hatinya terpanggil. Abu Jahal, mudah-mudahan malam ini Muhammad baca syair-syair itu lagi, gue pengen denger, asik soalnya. Datang aja Abu Jahal ke rumah Muhammad. Kalau sekarang sengaja, kalau tadi gak sengaja, sekarang sengaja duduk di pojok yang semalam dengerin. Kok Muhammad belum ngaji aja, pas Nabi Muhammad ngaji, nah ini mulai nih performnya nih, mudah-mudahan lama nih. 1 album gitu kan, dengerin. Pas dibaca Nabi Muhammad tuh Abu Jahal gini-gini. Terus kayak ikut nyanyi gitu, apa kayak Coldplay konser gitu kan, ikut nyanyi bareng gitu kan ya. Ini ikut nyanyi juga, ikut bacain juga syair-syair. Ini bagus banget nih syairnya, luar biasa. Akhnas juga terpanggil hatinya, duduk di pojok yang semalam. Pas pulang, beres pulang ketemu lagi di perempatan. Akhnas, kok kamu lewat di sini lagi? Abu Jahal ngapain? Akhnas, iya ya, bagus juga ya syair-syairnya. Ya gimana dong kita beriman aja? Jangan, kata Abu Jahal. Kenapa? Kalau kita beriman nanti apa kata orang-orang? Berarti Abu Jahal jadi pengikutnya Muhammad. Yang selama ini Abu Jahal itu adalah pemimpin kaum. Sekarang malah jadi pengikut suatu pemimpin kaum. Gengsi. Itu yang menyebabkan Abu Jahal tidak beriman. Bukan dia gak ngerti. Dia ngerti banget kebenaran Islam. Buktinya dalam kesempatan yang lain pernah lagi tuh. Abu Jahal terkesima dengan bacaan Nabi di surat An-Najm. Nabi lagi sholat depan Ka'bah.
Allahu Akbar. Terus baca. Waktu itu sholat boleh jahar walaupun siang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Abu Jahal ngedengar Nabi ngaji langsung duduk di depan Ka'bah. Terus orang-orang dengar Nabi ngaji semuanya pada duduk, sehingga Ka'bah waktu itu tuh kayak sekarang dipenuhi oleh orang-orang yang mendengar tilawah Nabi Muhammad SAW. Penuh. Semuanya pada dengerin Nabi sholat sambil baca keras. Kemudian setelah selesai surat An-Najm dibaca dan mereka terkesima banget. Akhir dari surat An-Najm itu kan ayat sajadah ya, sujud tilawah. Nabi setelah selesai membaca surat An-Najm, sujud. Lalu serentak semua yang mendengar itu ikut sujud, termasuk Abu Jahal, bayangin. Saking terkesimanya, wasjud, Allah suruh sujud, maka semuanya ikut sujud. Termasuk Abu Jahal sujud, seluruh Mekah sujud. Lewatlah musafir. Musafir lewat ngelihat kota Mekah semuanya sujud. Mereka beranggapan ternyata Mekah semuanya sudah beriman kepada Muhammad. Berangkatlah musafir ini ke Habasyah, kasih tahu ke Ja'far kalau orang Mekah semuanya sudah beriman. Karena itulah kemudian Utsman pulang lagi ke Mekah. Utsman bin Affan. Lalu Nabi sujud lama, mereka sujud lama. Nabi bangkit dari sujud, Allahu Akbar, ruku, tahiyat, assalamualaikum, mereka masih sujud. Bayangin, Nabi bangkit dari sujud, Nabi ruku, Nabi sujud, Nabi tahiyat, mereka masih sujud. Satu Mekah. Begitu selesai Nabi tahiyat, ngelihat pada sujud, tahiyat lagi sujud. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, apakah kalian sudah beriman? Baru sadar mereka, bangkitlah Abu Jahal dari ketidaksadarannya. Tidak, saya disihir, pergi Abu Jahal. Lihat, artinya dia tuh udah tahu kebenaran Islam. Kenapa gak mau ngakui? Gengsi. Sehingga kata Nabi, sombong itu ada dua. Satu, menolak nasihat. Kedua, merendahkan orang lain. Itu arti sombong. Gengsi, ego, sombong itu saudara kembar. Satu, menolak kebenaran atau nasihat. Yang kedua, merendahkan orang lain. Makanya jangan sampai kita punya kemiripan dengan orang-orang yang punya ego dalam menerima nasihat tadi. Ego untuk menerima nasihat. Kalau kita ada kemiripan, berarti ada masalah besar yang kita hadapi dalam hati kita. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Dan gimana mengobati penyakit ini? Tajdidul iman, perbaharui lagi iman kita, perbaharui lagi iman kita. Gak apa-apa dapat nasihat, bahkan itu kebaikan. Harusnya kalau kita sadar, nasihat itu adalah hadiah yang paling berharga. Kalau dinasihatin bilang makasih harusnya. Cuman kan kadang-kadang butuh waktu untuk bisa kayak gitu ya. Kalau gak bisa makasih pun minimal kita gak usah baper, biasa aja. Kalau lebih keren lagi, makasih malah. Nasihatin lagi. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang meminta nasihat dari kamu, maka hukumnya wajib menasihati dia. Karena nasihat itu hak orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan teman kita nih sesama mukmin, kasih nasihat buat aku dong. Berarti kita wajib menasihati dia. Apa aja, sesederhana apapun. Banyak-banyak istighfar ya, iya insya Allah. Dan orang yang menerima nasihat, ya kok gitu doang sih, jangan gitu. Karena nasihat itu walaupun sederhana, tetap berharga. Bahkan kata Nabi, ambillah nasihat walaupun keluarnya dari lisan seorang budak Habasyah. Kan sederhana banget kalau budak nasihatin, tetap ambil karena itu sangat berharga. Apalagi dari orang berilmu, dari orang tua, dari pasangan, dari sahabat yang lebih soleh dari kita, ambil. Dan jangan menolaknya. Mudah-mudahan udah ada berapa nih? 3 ya? 3 kasus dalam melawan ego ini bisa kita praktekin dalam kehidupan kita bermuamalah sehari-hari. Yang pertama, jangan malu untuk meminta maaf. Karena Nabi aja yang lebih soleh dari kita dan gak melakukan kesalahan fatal, meminta maaf. Dan meminta maafnya itu gak cuma basa-basi, serius banget. Sampai membuat orang yang tadinya benci kepada beliau malah jatuh hati kepada beliau. Kedua, belajar memaafkan. Seperti Yusuf alaihissalam. Karena sesungguhnya memaafkan itu amalan yang paling berharga di sisi Allah nanti di akhirat. Kadang cuma dengan itu doang seseorang masuk surga. Walaupun dosanya banyak. Dan yang ketiga, ambil nasihat. Karena nasihat itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita kembangkan lagi dalam sesi tanya jawab insya Allah. Barakallahu li wa lakum.